Guys, kali ini kembali lagi bersama kita dari CV Multimedia Kopiar. Nah, hari ini kita sedang ada di workshop kita yang ada di Bandung. Kita akan ada proses overhaul mesin, yaitu dimana kita akan memperbaiki mesin yang tadinya tidak berfungsi secara normal. Kita akan perbaiki lagi dari semua part-partnya sehingga kembali siap untuk digunakan. Nah, untuk lebih lengkapnya bagaimana prosesnya, ayo ikuti terus dari awal sampai akhir. Let's go. Kali ini kita akan melakukan proses overhaul dan kita harus mengetahui apa sih langkah-langkah overhaul itu. Untuk lebih lengkapnya, saya akan tanyakan kepada teknisinya bersama Dede Inun. Mantap, Dede Inun. Gimana langkah-langkah overhaul itu gimana? Ya, untuk proses overhaul mesin sudah sesuai ya, langkah-langkahnya sudah ada tercatat di sini. Pertama, kita lihat kondisi mesin yang akan kita overhaul. Dilihat dulu kondisinya. Jelas ya, banyak debu, kotor di dalam gitu ya. Terus belum nanti hasil kelihatan seperti apa, pasti belum sempurna. Terus yang pertama disiapkan tentunya alat teknik dong. Betul, alatnya harus dipersiapkan dulu ya, buat membongkar-bongkar mesin. Terus ada juga kardus nih. Yang kedua alatnya itu yang dipersiapkan kardus. Karena buat kan mesin ada cover-covernya tuh. Berarti harus kita dibongkar bongkar covernya, makanya disiapkan kardus buat nyimpan cover-covernya. Itu dia. Selanjutnya apa ada deh? Selanjutnya ada wadah kecil lah, mau mangkok atau apa ya, untuk menyimpan baut-baut. Biar tidak berantakan ya. Biar tidak berantakan di mana-mana tuh bautnya. Terus kita lihat kelengkapan part mesin. Dari mulai pemanas, imaging, semuanya ada komplit. Apabila sudah komplit, kita nyalakan mesin. Terus kita tes awal dulu. Tes apa nih? Tes hasil. Oh, tes hasil. Tes hasil, kita coba. Jadi kita harus tes dulu hasil awal sebelum kita lakukan overhaul. Dan kita lakukan lagi di akhir nanti. Jadi kita bisa tahu perbandingannya apa setelah dan sebelum di overhaul. Nah, ini kita akan lakukan tes hasilnya dulu sebelum kita overhaul. Nah, ini untuk tes awal terlihat kurang pekat, kurang hitam. Ini dia hasil cetakannya, tes awalnya sebelum kita lakukan overhaul. Terlihat ya dari hasilnya, ini agak pucat, tidak pekat ya hasilnya ya. Betul. Kalau udah ketahuan di tes awal, ini kita simpan buat patokan nanti setelah selesai buat perbandingan. Udah, matikan mesin, lalu bongkar semua mesin sampai kita telanjangin lah si mesinnya. Kita bersihkan semua dalaman-dalamannya. Berarti langkah selanjutnya yaitu matikan mesin dan kita bongkar seluruh semuanya ya, part-part yang ada di dalam mesin ini ya. Nah, sekarang kita akan bongkar dulu mesin-mesinnya bersama Dede yang bukan Dede Inun. Nah, sekarang dibongkar dulu ya mesinnya ya. Sok Dede, kita bongkar. Salah. Bantuan kok gitu. Bantuan. Oke, teman-teman, ini dia penampakan mesin yang sudah dibongkar tadi. Sekarang kita dilakukan pembersihan dari debu-debu dan kotoran yang menempel pada mesin. Ini dia penampakannya yang sudah dibongkar dari part-partnya dan cover-cover. Nah, teman-teman, setelah mesinnya kita bongkar, terus kita sekarang akan cek part-part yang sudah dibongkar tadi di luar. Dan sekarang di sini kita sedang memperbaiki part-partnya. Kalau yang masih bisa diperbaiki, kita perbaiki. Kalau yang masih bisa kita bersihkan kembali. Atau kalau misalkan yang perlu kita ganti dengan yang baru. Nah, saya kembali lagi tidak sendiri ya, karena saya bukan teknisi. Jadi saya akan ditemani teknisi. Siapakah orangnya? Ini dia di bawah ini.
Nah, kembali lagi. Oke. Ini sedang proses apa, Amaman? Nah, kebetulan saya sekarang lagi perbaikan Lihat obeng gua, parts mesin fotokopi ya. Obeng. Nah, teman-teman, ini sedang dibersihkan ya part-part yang tadi sudah kita bongkar dari mesin. Nah, ini dialah proses overhaul itu seperti ini. Kita bongkar, terus Bongkarnya kita kagak keluarkan part-part yang ada di mesin, full. terus kita cek satu persatu part-partnya, dan Betul. kita kalau ada yang harus diganti, kita ganti. Kalau ada yang masih bisa dipakai dan digunakan, kita cukup bersihkan dan cek kondisinya. Nah, sebenarnya tujuan dari overhaul itu apa sih, Amaman? Tujuan dari overhaul itu sebenarnya untuk mengembalikan mesin ke semestinya. Inti Dipakai, nama layak pakai, ini Layak bisa pakai. layak pakai lah untuk memuaskan konsumen kami. Oke, Nah, gitu. mantap. Jadi tujuan dari overhaul itu ya itu untuk mengembalikan kondisi mesin yang tadinya mungkin ada problem atau ada masalah, terus kita perbaiki lagi, kita kembalikan lagi kondisinya kepada kondisi yang siap pakai dan Betul sekali. digunakan oleh konsumen dengan lancar tanpa ada hambatan. Nyaman. Oke. Betul. Dan nyaman, itu dia. Tentunya memuaskan juga. Memuaskan, itu Itu dia yang paling utama. Yang paling utama itu memuaskan konsumen. Proses pembersihan ini dilakukan dengan sangat hati-hati, dan ketika proses pembersihan berlangsung, dilakukan juga pengecekan kelayakan spare part mesin fotokopi. Jika semuanya sudah dipastikan layak, maka akan langsung dilakukan pemasangan pada spare part mesin fotokopi tersebut. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung saksikan proses pemasangan pada spare part mesin fotokopi. Ketika proses pemasangan spare part selesai, langsung saja kita coba hidupkan mesinnya. Langsung saja kita hidupkan mesinnya, dan bisa dilihat mesin langsung menyala. Itu menandakan proses overhaul kita berjalan dengan lancar. Kita tunggu proses booting pada mesin Konica Minolta ini. Setelah mesin hidup, langsung saja kita keluarkan test spek pada mesin untuk melihat kualitas cetaknya. Untuk hasil cetaknya, didapatkan kesimpulan bahwa mesin ini perlu perbaikan lanjutan atau penggantian drum unit, perbaikan imaging, dan lain-lain. Hal ini berguna untuk mendapatkan hasil cetak yang benar-benar maksimal. Selain dilakukan tes spek, dilakukan juga tes fungsional pada mesin ini, yaitu meliput di antara tes print, tes scan, tes kelancaran kertas, tes suara, dan juga tes fotokopi. Semua tes yang dilakukan di CPH Trimutiara Copier dilakukan oleh teknisi yang sudah berpengalaman dan juga sudah bersertifikasi di bidang quality control untuk mesin fotokopi. Hal ini bertujuan untuk menjaga kualitas mesin fotokopi yang kami keluarkan, agar ketika diterima oleh konsumen, mesin itu selalu dalam keadaan optimal. Untuk lebih lengkapnya, yuk kita saksikan proses quality control yang sedang dilakukan pada mesin ini. Let's go!
Setiap mesin yang sudah melewati proses quality control akan selalu kami beri tanda, yaitu stiker dan beberapa keterangan serta hasil cetak terakhir setelah mesin melewati proses quality control. Proses quality control merupakan proses yang sangat ketat dan juga panjang. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan teknisi yang sangat-sangat ahli di bidangnya, dan tidak sembarangan orang bisa melakukan proses quality control di perusahaan kami. Bagi mesin yang sudah melewati proses quality control dan juga sudah mendapatkan keterangan optimal dari teknisi, akan langsung dilakukan wrapping hari itu juga. Hal ini untuk menjaga mesin akan tetap bersih dan juga terhindar dari debu-debu yang mungkin saja bisa menempel di mesin fotokopi tersebut. Buat kalian yang sedang membutuhkan mesin fotokopi, baik itu untuk sewa atau untuk membeli mesin fotokopi, atau juga membutuhkan spare part mesin fotokopi, bisa langsung hubungi kami di nomor berikut. Atau bisa juga langsung ke toko online shop kami yang juga tersedia di Tokopedia, Shopee, Lazada, TikTok Shop, dan juga tersedia di website kami yaitu cph3mutiarakopier.com. Jadi jangan ragu lagi untuk menghubungi kami dan untuk menyewa maupun membeli mesin fotokopi di kami. Di balik proses quality controlnya yang sangat ketat, kami juga menawarkan berbagai keunggulan atau benefit kepada konsumen kami, di antaranya gratis ongkos kirim, gratis instalasi, gratis training, gratis perbaikan maintenance dan spare part. Juga setiap mesin memiliki garansi dari 6 bulan hingga 1 tahun. Yuk, jangan ragu lagi, langsung hubungi kami CPH3 Mutiara Kopier. Jika merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. And see you the next video.